Selanjutnya yaitu pengarahan dari Wakil Ketua MPR RI kepada Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid. Kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu sayyidana Muhammadin khairal anam mu'alliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a, wa kama qala aidan innama bu'itstu mualliman. Hadaratul mukarramin wal mukarramat yang kami hormati dan selalu kita doakan para pimpinan kita yang tadi telah memberikan arahannya yang luar biasa, Kang Ajengan Dr. Haji Cacep Khairul Anwar Hanubis Ajengan, jazakallah khairan, terima kasih banyak. Sambutannya sangat menyemangati ya kawan-kawan di PKS dan menyemangati kita semuanya para santri dan bangsa Indonesia untuk menjawab tantangan dan mengalahkan stigma yang dibuat oleh UNESCO gitu. Tentu yang saya hormati para pimpinan PKS, Bapak Dr. Andes Khairuddin MSI, Ketua DPP PKS beserta jajarannya di BPU dan seluruhnya, dan juga anggota DPRD PKS, Ustadz Ahmad Yani yang tadi telah menyampaikan prasarannya, rekan-rekan panitia dari BPU, Ustadz Muhammad Tamrin MM dengan seluruh jajarannya, para kiai, juri-juri kita yang kembali menyertai musabaqah atau lomba baca kitab kuning ini yang semuanya saya hormati, dan tentu juga kepada seluruh peserta mutasabiqin wal mutasabiqat, para peserta baik dari kalangan santri maupun santriwan maupun santriwati, karena jangan ini PKS sudah mengakomodasi santriwati untuk ya terlibat di dalam musabaqah, nilainya sama jangan, jadi kalau mereka menang ya mereka menang gitu, kalau mereka dapat umroh karena menang ya dapat umroh gitu, bukan hadiahnya separuh daripada laki-laki, enggak, hadiahnya sama insya Allah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah memudahkan kita semuanya, para santri dan juga PKS ya, karena memang di PKS itu sejak dari awalnya sesungguhnya sih kalau kita munsif gitu ya, kalau kita objektif dengan sejarah, kita akan dapatkan bahwa di PKS itu bertaburan para santri. Deklarator PKS santri, kemudian Presiden pertama PKS Pak Nur Mahmudi santri, beliau dari pesantren Al-Islah di Kediri. Kemudian ya termasuk juga sampai hari ini bahkan Ketua Majelis Syuro kita adalah bukan hanya santri biasa, beliau santri ya Habib ya, pendiri pesantren Al Khairat yang sangat besar dan menyebar di seluruh Indonesia Timur. Dan Presiden PKS sekarang juga santri alumni dari pesantren Buntet di Cirebon. Jadi kalau dan ketua fraksi PKS yang menyelenggarakan lomba baca kitab kuning ini, Dr. Jazili Juwaini juga santri, beliau juga hafal Alfiyah Ibnu Malik juga itu ajengan. Jadi demikianlah sesungguhnya kalau kemudian PKS menyelenggarakan acara ini dan lomba baca kitab kuning ini adalah yang PKS adalah yang memulainya, wal fadlil muqtadi wa in ahsanal muqtadi begitu. Ya karena sesungguhnya di PKS ya bertaburan para santri begitu ya, baik santri kitab kuning maupun santri kitab putih. Apalagi merujuk kepada undang-undang tentang pondok pesantren begitu ya, ternyata ada 3 jenis pesantren di sana. Ada pesantren kitab kuning, Salafiyah, ada pesantren Mu'adalah, yaitu kitabnya kitab putih. Ada pesantren yang mengintegrasikan antara ilmu umum dan ilmu agama di dalam satu asrama. Itulah pesantren-pesantren terpadu yang kemudian juga sangat banyak jumlahnya. Indonesia kita luar biasa, negeri yang sangat demokratis, menerima realita dari kebinekaan pesantren, tapi tunggal ika juga, mereka adalah pesantren juga, sekalipun kitabnya kuning atau kitabnya putih, atau kemudian mengintegrasikan ilmu umum dalam agama,
mereka diakui oleh Indonesia dalam Undang-Undang tentang Pondok Pesantren sebagai semuanya adalah pesantren, dan yang ada di dalamnya adalah para santri. Kalau laki-laki, kalau perempuan ya santriwati. Jadi kami karenanya PKS hanya menegaskan bahwa kehadiran kami adalah melanjutkan apa yang sudah diwariskan oleh para ulama-ulama kita semuanya. Karena kita tahu bahwa dalam konteks kami di MPR dan konteks kita sebagai bangsa Indonesia, kita sangat tahu betapa jasa besar daripada para kiai dan para santri untuk memperjuangkan Indonesia merdeka, untuk menyepakati tentang ideologi negara Pancasila. Di situ ada peran para santri yang sangat luar biasa, peran para ulama yang sangat luar biasa. Itu di situ ada Kiai Haji Wahid Hasyim dari NU tentu saja, ada Kiai Haji Karim Mudzakkir dari Muhammadiyah, ada Kiai Haji Anwar Sanusi dari PUI, ada Kiai Haji Agus Salim, ada Haji Abi Gusno Cokrosioso dari Partai Syarikat Islam. Demikian juga ketika mempertahankan Indonesia merdeka, ketika Belanda ingin kembali menjajah Indonesia, para kiai dan para santri bangkit ke depan, dipelopori oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Mereka mengumpulkan para ulama di Madura, di Surabaya maksud saya, dan kemudian pada tanggal 22 Oktober tahun 45 menggelorakan, menyuarakan dengan amat sangat tegas tentang keharusan membela Indonesia merdeka dalam satu fatwa yang disebut sebagai fatwa jihad. Fatwa jihad untuk umat Islam dan atau resolusi jihad untuk negara. Itu intinya ada 3, bagaimana para santri dan para kiai berijma begitu ya, menyampaikan azimahnya untuk memperkokoh eksistensi Indonesia merdeka dengan peran daripada para santri dan para kiai. Itulah karenanya mereka mengubarkan resolusi jihad atau fatwa jihad yang isinya ada 3 butir. Yang pertama adalah mempertahankan Indonesia merdeka dari kemungkinan diajak kembali oleh Belanda, hukumnya adalah fardhu ain. Subhanallah, itu para kiai dan para santri sudah memfatwakan membela Indonesia merdeka, hukumnya adalah fardhu ain bagi siapapun yang berada di Masafatul Qasr, di daerah di mana jihad sedang terlaksana. Siapapun yang kemudian yang meninggal dalam jihad ini, maka dia meninggal sebagai syuhada karena jihadnya fisabilillah. Dan siapapun yang mengkhianati perjuangan ini, dia adalah boleh dihukum mati. Fatwa ini kemudian didukung oleh Kongres Umat Islam pertama di Yogyakarta. Di situ melibatkan seluruh umat Islam yang hadir pada waktu itu tanggal 7 hingga tanggal 8 November tahun 45. Dan kemudian didukung oleh fatwa dari Muhammadiyah. Pada tanggal 28 Mei tahun 46, Muhammadiyah membuat fatwa tentang amanat jihad. Jadi para santri, para kiai dari latar belakang ormas apapun, latar belakang partai apapun, mereka sudah mempunyai sikap yang sangat jelas, yaitu membela Indonesia merdeka, mendukung Indonesia merdeka dari kemungkinan dijajah kembali oleh Belanda, dan bahkan mengeluarkan fatwa jihad, baik itu yang namanya resolusi jihad maupun juga amanat jihad. Siapakah para kiai itu? Mereka adalah para pembaca kitab kuning yang sangat tekun. Baik itu kiai-kiai dengan latar belakang NU maupun Muhammadiyah, maupun juga latar belakang partai-partai Islam, ataupun PUI begitu, semuanya adalah pembaca kitab kuning yang sangat tekun di beragam pesantren yang pernah mereka belajar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pasti kita tahu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pasti kita tahu bagaimana mereka sangat tekun belajar di pesantren-pesantren di Madura, di Bangkalan, kemudian di Semarang, di Kiai Haji Soleh Darat, di Madura ke Kiai Haji Syekhona Khalil begitu ya, dan kemudian melanjutkan ke Mekah. Kemudian kita akan tahu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hasyim pastilah belajar di pesantren-pesantren di Tebu Ireng dan pesantren-pesantren yang dikelola oleh ayahnya maupun juga pesantren salafiyah yang lain. Kiai Haji Wahid, Kiai Haji Karim Mudzakkir belajar di pesantren Termas dari Jogja, dari Wonogiri beliau ke Termas. Kemudian setelah itu melanjutkan belajar ke Al-Azhar di Mesir. Ki Bagus Hadi Kusumo juga beliau belajar di pesantren-pesantren salafiyah tradisional yang ada di Jogja dan sekitarnya. Mereka para kiai yang mempelajari kitab kuning, apa hasilnya? Mencintai Indonesia. Apa hasilnya? Berjihad untuk Indonesia merdeka. Jadi semakin mereka tafaqquh fiddin, semakin mereka mencintai umat dan bangsanya, semakin mereka tafaqquh fiddin, semakin banyak kitab yang mereka baca, semakin mereka mengetahui bahwa sangat penting, seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Haji Jajab Khairul Anwar,
sangat penting membaca, dan membaca. Karenanya memang menjadi aneh kalau kemudian Indonesia di ranking ke 60, yang di bawah Indonesia hanya satu negara, apa namanya, Botswana. Antum tahu nggak negara Botswana itu negara yang mana? Botswana itu yang dikalahkan Indonesia dari 61 negara yang disurvei memang. Kemudian juga Indonesia ini dalam survei tersebut disebutkan minat baca di Indonesia ternyata sangat rendah. Hanya 0,001%, artinya dari 10.000 orang di Indonesia yang baca cuma 1. La haula wala quwwata illa billah. Ini tentu sebuah tantangan besar ya. Kita adalah mewarisi semangat keilmuan yang luar biasa, semangat kejuangan yang luar biasa, semangat kedakwahan yang luar biasa, semangat keislaman yang luar biasa diwariskan oleh para kiai. Yang demikian luar biasa, mereka membaca kitab kuning, kitab putih, mereka belajar di banyak pesantren, dan kemudian dengan ilmunya itu menghadirkan sikap yang luar biasa, ilmiahnya dan amaliyahnya. Ya, mereka membuat ormas Islam yang besar-besar, ada NU, ada Muhammadiyah, ada PUI, dan dalam konteks perjuangan kebangsaan, mereka mendirikan yang disebut dengan laskar, ada laskar kiai, ada laskar santri, ada laskar Hizbullah. Kalau Muhammadiyah membuat askar sabilillah. Semuanya itu adalah bagaimana santri melaksanakan etika di dalam kitab kuning yang mereka pelajari, bahwa ilmu itu bukan hanya untuk dihafal, apalagi untuk tidak dihafal. Ilmu untuk dihafal, tapi untuk difahami, untuk dilaksanakan. Malah kalau di pesantren kan ada ungkapannya, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin, kan begitu. Jadi mereka paham betul bahwa melalui kitab-kitab kuning yang mereka pelajari, mereka diberikan pelajaran yang luar biasa. Bukan hanya terkait dengan ilmu, bukan hanya terkait dengan amal, tapi juga terkait dengan etika. Etika inilah yang sangat dipentingkan. Belakangan ini menjadi seperti hilang, apalagi dengan era sosial media begitunya. Dengan mudah siapapun menyebar fitnah apapun, dengan mudah siapapun menyebar hoak apapun, dengan mudah bahkan para kiai, para habaib, para ustadz dengan mudah dilecehkan atau dimemekan dengan cara yang amat sangat tidak sesuai dengan prinsip etika apapun etikanya. Nah, inilah karenanya kami di PKS ingin menyegarkan kembali. Partai politik tidak hanya hadir untuk kepentingan pemilihan umum. Tidak hanya hadir untuk 5 tahun sekali saja kampanye, setelah itu lupa. Enggak. Partai politik, apalagi partai Islam seperti PKS, harusnya selalu hadir memberikan kontribusi bagi masyarakat, melayani masyarakat, membela masyarakat, mencerdaskan masyarakat, kemudian pun juga menghadirkan segala kegiatan yang membawa kepada kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Ini sangat dipentingkan karena kita berada di Indonesia, negara demokrasi, yang itu pastilah pilar daripada demokrasi adalah partai-partai politik. Kalau partai politik kemudian tidak melakukan perannya untuk mengadvokasi masyarakat, mendidik masyarakat, mencerdaskan masyarakat, menyemangati masyarakat, memberikan spirit bagi masyarakat, memberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, dan ketika kalau kemudian partai politik tidak bisa dipercaya oleh masyarakat, maka orang tidak percaya lagi dengan demokrasi. Kalau orang tidak percaya dengan demokrasi, ya inilah yang dikhawatirkan, akan muncul anarki, akan muncul radikalisme, akan muncul terorisme, akan muncul separatisme, akan muncul liberalisme, akan muncul hedonisme. Semuanya itu tidak sesuai dengan semangat kejuangan yang dicontohkan oleh para bapak bangsa, Bung Karno, Bung Hatta, Muhammad Yamin, maupun juga para kiai pejuang-pejuang bangsa Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Wahid Hasyim, Kiai Saidi Kusumo, Kiai Muzakir, Haji Agus Salim, Kiai Anwar Sanusi, Kiai Haji Abdul Halim, dan lain sebagainya, Haji Muhammad Natsir, dan lain sebagainya. Itulah karenanya partai politik seperti PKS harus selalu memang harus hadir untuk kemudian memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, mengingatkan umat tentang pentingnya kita terus melanjutkan ya peran sejarah yang telah dicontohkan oleh para kiai, para ulama, para pejuang, para santri, gitu ya, dengan cara yang dulu sudah mereka lakukan. Salah satu di antaranya memang adalah melalui jalur baca dan membaca. Karena memang kita sulit untuk membayangkan hadirnya masyarakat yang berperadaban, masyarakat yang berdemokrasi dengan baik, kalau mereka tidak mau membaca, kalau mereka tidak berikan sarana untuk membaca, kalau mereka tidak kemudian diberikan stimulus atau stimulan ya untuk kemudian bisa terus membaca. Untuk itulah karenanya sejak 5 tahun yang lalu PKS sudah menyelenggarakan kegiatan ini dan alhamdulillah mendapat sambutan yang luar biasa. Saat ini Dr. Cecep Khairul Anwar kita di PKS sudah menyelenggarakan secara nasional ya. Sekarang ini sedang
fase final di tingkat provinsi, di seluruh provinsi seluruh Indonesia. Kemarin sudah di beberapa provinsi yang lain, hari ini di Jakarta, gitu seterusnya. Nanti minggu depan akan final di tingkat nasional. Alhamdulillah pesertanya juga terus bertambah. Jumlah pondok pesantrennya juga semakin membanyak, yang kemudian membuktikan bahwa PKS memang ya bagian daripada kegiatan bangsa dan negara Indonesia, kegiatan daripada para santri yang betul-betul mementingkan kepentingan dan kemaslahatan yang kita pentingkan bersama. Dan kita berharap dengan kegiatan semacam ini akan semakin menyatu padukan para santri kita dari latar belakang pesantren yang beragam-ragam, bersatu dalam konteks meneladani etikanya para ulama, ilmunya para ulama, amalnya para ulama, kerja bersamanya para ulama, dan cintanya para ulama terhadap umat dan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Kitab yang dilombakan adalah kitab Fathul Ma'in bi Syarhi Qurratul Ain bi Muhimmati ad-Din. Ini memang adalah kitab fikih. Tapi dia bukan kitab fikih biasa, dia kitab fikih yang sangat populer dan sangat berkembang di mana-mana. Padahal kitab ini sudah dikarang oleh atau sudah ditulis oleh seorang ulama yang asalnya dari Malabar, dari India. Beliau adalah Al-Imam Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Asy-Syafi'i. Beliau wafat tahun 1579 Masehi atau 987 Hijriah. Berarti sudah lebih dari 5 abad yang lalu ya. Sudah 5 abadan yang lalu beliau wafat gitu. Dan kitab ini ditulis oleh seorang tokoh dari kalangan Syafi'iyah begitu, sekalipun beliau tinggal di Hindia yang umumnya adalah kalangan Hanafiyah begitu. Dan ketika kitab ini adalah kitab yang sangat populer di pesantren-pesantren di seluruh dunia begitu ya. Ini bukan berarti, dan kemudian juga di Indonesia sangat populer di hampir seluruh pesantren Syafi'iyah, pesantren Salafiyah begitu, semuanya mengkajikan kitab ini. Ini bukan berarti bahwa terjadi pengembangan yang disebut sebagai kegiatan yang datang dari luar atau kegiatan yang mengarabkan Indonesia. Ini kan belakangan ada yang fobia terhadap Arab gitu ya. Seolah-olah kalau Arab itu artinya adalah negatif gitu. Padahal ya para kiai-kiai kita hampir semuanya belajarnya juga dari Arab dan atau dari kitab-kitab Arab gitu ya. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, semuanya juga belajar di kitab-kitab Arab maupun juga bahkan kami ke Mekah. Termasuk juga di Pancasila kita saja ada bertabur ungkapan-ungkapan dari bahasa Arab. Ada kata-kata adil, kata-kata beradab, ada kata-kata kerakyatan, hikmat, permusyawaratan, wakil. Jadi sila 2, 3, sila kedua, keempat, dan kelima itu penuh dengan ungkapan-ungkapan berbahasa Arab. Jadi para bapak bangsa kita memberikan contoh teladan tentang tidak alergi dengan Arab, tidak alergi dengan istilah Arab, dan tidak alergi dengan kitab-kitab Arab, sehingga kemudian mereka pelajari. Termasuk menyebarlah kitab Fathul Ma'in ini di seluruh pesantren dari dulu sampai sekarang, terutama di pesantren-pesantren Salafiyah. Tentu ini bukan berarti ada transnasionalisme yang bermasalah gitu. Transnasionalisme di sini justru malah membuktikan bahwa sebagaimana Islam sendiri, Ahlussunnah wal Jamaah sendiri datangnya dari luar gitu ya. Tapi kemudian nilai-nilai yang baik itu kemudian diterima dengan baik di Indonesia, kita kembangkan dan kemudian jadilah dia menjadi mozaik yang luar biasa untuk berkontribusinya umat Islam menyelamatkan Indonesia merdeka, menyelamatkan Indonesia dari penjajahan PKI, dan penting sekarang untuk terus menyelamatkan Indonesia dari beragam masalah termasuk dari dampak-dampak daripada COVID-19. Salah satu di antaranya memang melalui hadirnya para santri, melalui hadirnya para generasi milenial maupun generasi Z, maupun juga partai politik yang terus memberikan pencerahan bagi bangsa, bagi umat, agar mereka terus bisa maju, agar mereka terus tidak kehilangan jati dirinya, agar mereka terus membaca kitab kuning maupun kitab putihnya, agar mereka melanjutkan peran yang luar biasa telah dicontohkan oleh para kiai kita, yang mereka dari pesantren-pesantren, bacaan kitab kuningnya hebat, dan mereka bisa menjadi pahlawan bangsa. Mereka berjasa bagi luar biasa bagi Indonesia. Dan itulah yang mestinya menjadi spirit dan semangat mengapa PKS menyelenggarakan lomba baca kitab kuning secara nasional. Saya kira demikian, dan terima kasih untuk PKS, dan terima kasih juga kepada ajengan kita yang telah membuka acara ini, Bapak Dr. Haji Cecep Khairul Anwar. Saya juga di Komisi 8 ajengan, jadi kita sebenarnya mitra kerja ini.
dan ini juga pas ya dengan saya Komisi 8, sehingga kami Komisi 8 juga mengapresiasi kegiatan semacam ini. Dan memang seharusnya lah Jakarta bukan sekedar ibu kota negara Indonesia, tempat di mana Indonesia diproklamasikan, tempat kota yang namanya diberikan oleh salah satu daripada wali yang 9 yang pasti ya. Bacaan kitab kuningnya juga sangat fasih, tapi karenanya sudah sangat seharusnya bila dari Jakarta akan muncul para pemenang lomba baca kitab kuning tingkat nasional nantinya. Dari tingkat provinsi, saya berharap bahwa anak-anak sekalian akan terus bisa mempertahankannya menjadi juara di tingkat nasional. Saya mendoakan dan saya berbahagia dengan kegiatan ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil wa nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.